Oke, Miftah. Halo, Edi. Ih. Oke, kita pakai waktu Ya. ini ya Miftah ya. Ya. Baik. Siapa dulu? Apa ini? Temanya apa ini temanya? Temanya supaya orang Islam itu berhenti mempertuhankan anaknya Aminah. Itu kan maumu itu. Loh, ya memang mau saya lah, masa maunya saya. Iya. Ya kalau masalah maumu mah kan nggak masalah. Baik. Itu kan maumu gitu kan. Oke, siapa dulu yang bicara? Islam. Saya dulu atau Anda dulu? Biasanya seperti apa biasanya? Biasanya apa? Iya terserah mau yang temanya apa dulu? Temanya stop mempertuhan Muhammad. Ya memang tidak ada yang mempertuhankan Muhammad kok. Sekarang bisa saya bicara? Dalil. Anda dulu atau saya dulu? Sekarang ya oke, saya dulu deh. Silakan. Iya, sekarang tunjukkan dalil satu saja di mana bahwasanya umat Islam mempertuhankan baginda Nabi. Silakan tunjukkan. Baik, dalilnya adalah cara orang Islam memperlakukan Muhammad. Apa caranya? Baik, contohnya kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum, keringatnya Muhammad jadi parfum, ludahnya Muhammad jadi rebutan. Betul atau tidak? Iya, mana dalilnya? Saya butuh dalil, bukan mana pernyataan. Dalil? Iya, mana dalilnya? Saya nggak butuh pernyataan, butuh dalil. Baik, butuh dalilnya. Iya. Baik. Saya akan tunjukkan ya dalil-dalilnya ya tentang bagaimana umat Muslim minum darah Nabi. Baik. Baik. Jadi Anda tahu tidak bahwa darah Muhammad pernah diminum? Ya. Terus? Oke, terus kenapa Anda nanya kepada saya dalilnya? Iya, di mana kalau yang meminum darah itu bahwasanya menyembah, menuhankan. Baik. Di mana dalilnya? Baik, menurut surat At-Taubah ayat 31. Silakan bacakan. Baik, di dalam At-Taubah ayat 31 dikatakan mereka, maksudnya orang-orang Nasrani, menjadikan rahib-rahibnya. Enggak kayak gini. Anda itu membaca terjemahan atau membaca Al-Qur'annya? Baik. Jadi mereka mau melintir-melintir di Arabnya. Oh, melintir? Kenapa melintir? Ini jurus orang Islam melintir di Arabnya. Ya santai aja. Baik, At-Taubah ya. At-Taubah 31. Nih. Mau saya balik kamera saya atau begini saja? Ya silakan baca. Coba saya pengen mendengar kamu membaca Al-Quran. Baik. Di dalam At-Taubah 31 disebutkan ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim. Saya kan datang. Kamu membaca terjemahan atau membaca Al-Quran? Membaca riwayat yang berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 31. Yang kamu ingin baca terjemahan? Udah mulai ngarap. Kenapa? Yang namanya Al-Quran. Walaupun kamu baca Arabnya, tidak berubah, ini tetap gini. Iya, makanya saya tanya. Kamu itu mau membacakan terjemahannya atau Al-Qurannya? Terjemahannya. Nah gitu dong, jujur gitu sok, silakan. Baik, saya lanjutkan ya. Ini saya bacakan dari sini saja ya. Iya, silakan. Jadi ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim datang kepada Rasulullah. Saya bacakan nih, balikan kamera saya. Itu terjemahan atau tafsiran? Busetnya orang ini. Ketakutan. Ya, makanya yang jelas kok buset. Ketakutan sama tafsirannya. Iya, kamu mau membacakan terjemahan baca dari tafsir Al-Quran. Quran itu ada tafsirnya. Sekarang dibaca tafsirnya, baca Arabnya. Nanti udah ke Arabnya, ada nahu sorof. Pening kalau ngomong orang, pening. Nita. Kenapa? Ini kan sudah diterjemahkan oleh para penerjemah, betul? Lah iya, katanya kamu mau baca terjemahannya katanya. Tapi kenapa yang dibaca tafsirannya? Oke, kita baca terjemahnya dulu ya. Kita baca tafsirnya dulu. Saya balik dulu kamera saya. Surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah.
Iya. Terus apa hubungannya dengan baginda Nabi? Baik. Apa hubungannya? Ada hubungannya, ada. Iya. Berarti ada tidak rahib-rahib, alim ulama yang dituhankan? Yaitu bagi orang yang menuhankan, bukan umat Islam. Saya nggak bilang orang Islam. Ada tidak orang-orang yang mempertuhan alim ulama? Ya mungkin. Kok mungkin? Berarti bohong ayat ini. Iya, ya mungkin ada yang menuhankan. Mungkin gitu. Kata dia. Apalagi. Nah, saya balikin dulu ya kamera saya. Ya, silakan. Biar kamu lihat. Santai teman-teman. Baik. Biar kamu melihat nih. Nih. Lihat ya. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Pertanyaan saya, ada tidak orang-orang yang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan selain Allah? Ada. Tadi mungkin ada, sekarang ada. Gimana? Ya kan Anda baru membacakan. Baik, ada. Nah, siapakah orang ini? Nih, saya kasih tunjuk. Ya. Kita lihat ke sini. Siapa orang ini? Ada cerita di balik itu. Ya, nih. Ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim. Nih, saya bacakan. At-Taubah 31. Ini panjang nih tafsirnya ini. Nih. Perhatikan ya. Adi Ibnu Hatim masuk menemui Rasulullah. Sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan itu At-Taubah tadi. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab. Dia nggak setuju dengan ayat itu. Dijawab begini. Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Saya balik dulu kamera saya lagi. Ya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya lagi. Artinya, menurut Muhammad, cara mereka menyembah alim ulamanya, cara mereka mempertuhan rahib-rahibnya, dengan cara mengikuti mereka sekalipun mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Setuju? Enggak, yang saya tanya. Enggak setuju dia sama Muhammad. Enggak, merekanya itu siapa? Orang-orang Nasrani. Nah iya, bukan orang Islam kan? Iya, kita bicara orang Nasrani. Itu terjadi nggak nanti kepada Muhammad? Gimana sih? Ya enggak. Kan di situ standar ganda. Gampang gitu loh. Oke, baik. Kenapa orang Nasrani disebut mempertuhan alim ulamanya? Sebentar, ini waktu saya dulu. Nanti gantian Anda ya. Ini waktu saya. Nanti gantian. Gini. Loh, dari tadi kan Anda sudah bicara banyak dan di situ. Tenang, biar saya selesaikan dulu. Ini kan waktu masih berjalan nih, masih 2 menit. Bukan ajaran umat Islam, bukan masih 2 menit. Aduh, apalagi. Baik. Kenapa orang Nasrani disebut mempertuhan alim ulamanya? Kenapa? Kenapa orang Nasrani disebut oleh Muhammad menyembah mempertuhan ulamanya? Menyembah Muhammad, apanya maksudnya itu? Yang kan, jelas dong, bertanya itu yang jelas dong. Yang jelas dong, bertanya itu yang jelas. Udah saya bilang teman-teman mereka ini tidak ada yang waras. Yang jelas. Mita, kan dengerin. Makanya kalau saya ngomong, kamu denger. Ayo, silakan apalagi. Kenapa Muhammad menyebutkan bahwa orang Nasrani menyembah atau mempertuhan ulama mereka? Iya, itu kan sedang menceritakan umat Nasrani yang mengagungkan alim ulama dulu, orang rahib-rahib dulu. Dengan cara bagaimana mereka mempertuhan ulamanya? Ya dengan mengagungkannya, tidak menyembahnya. Di mana kata-kata di situ? Coba sebutkan. Di mana di situ? Coba sebutkan. Iya, coba sebutkan di ayat itu. Aduh, kenapa? Coba sebutkan di situ. Coba. Tadi sudah saya baca, kamu ngapain? Coba sebutkan di situ menyembah para
Baik. Sebutkan di situ menyembah para rahib-rahib tersebut. Coba sebutkan. Kamu yang baca ya nanti ya, kami yang baca. Iya, silakan. Nih. Memang parah. Ayo. Coba Dia sebutkan. sama seperti Sebutkan di situ menyembah para rahib-rahib tersebut. Coba. Baik. Baik, saya bacakan kembali ya. Nih. Kamu yang baca atau saya lagi? Ya, silakan bacakan. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah tidak bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Udah? Oke, jadi menurut Muhammad, mereka ini, orang-orang Nasrani, mempertuhan, menyembah, beribadah kepada alim ulama dan rahib-rahibnya enggak? Iya, itu kan orang dulu kan tentang Nasrani, bukan umatnya baginda. Iya, saya tahu orang Nasrani yang dibilangin. Betul? Lanjut. Oke, dengan cara bagaimana mereka beribadah, menyembah, mempertuhan alim ulamanya? Ya dengan mengagungkan mereka. Bukan, dengan cara mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram bagi pengikutnya dan pengikutnya mengikuti itu. Ya terus apalagi? Baik, sekarang saya balik lagi. Ya. Nih, sekarang kita ngomongin Islam. Itu kan tadi ngomongin Nasrani. Mereka mempertuhan dengan cara begitu. Nah, sekarang kita ngomong Islam. Sekarang saya tanya. Menurut Al-Quran, darah itu haram nggak? Haram. Haram. Tidak boleh dikonsumsi, betul? Iya. Darahnya Muhammad dikonsumsi nggak? Di mana? Bukan. Tadi kamu bilang sudah mengiyakan. Sekarang tanya di mana? Baik. Jadi ini Abdul Somad ini. Kalau saya ngomong kamu nggak bakal percaya. Jadi Abdul Somad aja yang ngomong. Perhatikan ya, perhatikan. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum. Saya butuh dalil, bukan butuh video. Dalam Al-Quran saya minum butuh darah dalil, dilarang. bukan butuh video. Darah itu haram. Saya butuh dalil, bukan butuh video. Nama kitabnya Mafahim Yajib. Kalau begitu saya tanya ya, saya butuh dalil, bukan video. Darah bekas bekam. Hijamah. Saya butuh dalil, bukan butuh video. Kalau masalah seperti itu. Itu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darahnya di. Lalu dibilang yang mana? Saya butuh dalil, bukan butuh video. Kalau video saya juga ada. Bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Nah, baik, sudah saya bacakan. Bahkan tadi Anda sudah mengiyakan itu darah Muhammad diminum tadi. Saya butuh dalil, bukan butuh video. Berarti Abdul Somad sesat. Abdul Somad sesat ketika dia mengutip dalil itu. Saya tidak mengatakan itu. Kalau misalkan dalil, ini orang saya juga kayak gini. Kerjanya. Kalau ini. Bohong. Oke, santai aja, santai. Ini kerjaan mereka. Santai aja, santai. Tadi Anda barusan mengiyakan loh. Di sini, di tempat yang sama ini, tadi Anda mengiyakan darah Muhammad diminum. Betul? Santai aja, santai. Nah, mulai mukanya di... Malu dia jadi orang. Ini. Kalau butuh video yang seperti ini. Mulai dia. Lari ke sana. Lari kian kemari. Miftah. Ayo, balikan jelek merek ke sini. Betul tidak? Tadi kamu mengiyakan bahwa darah Muhammad diminum. Kenapa di-mute? Nggak ada yang mem-mute kamu. Balikan kameramu coba ke sini. Kenapa kamu lari-lari bahas yang lain? Betul tidak darah Muhammad diminum? Saya butuh dalil, bukan butuh video. Saya butuh dalil. Sebelum saya ngomong dalil, tadi kamu mengiyakan nggak bahwa darah Muhammad diminum? Ya di mana dalilnya? Udah. Di mana dalilnya? Udah, kau tidur sana. Tidur sana kau tidur. Kenapa, Baik? Kenapa? Udah, kau tidur sana, tidur. Barusan tadi kau bilang iya. Saya butuh dalil, bukan butuh video. Saya butuh dalil. Coba kameramu balikkan dulu. Kameramu ke wajahmu dulu coba. Santai. Mana kameramu? Saya butuh dalil, bukan butuh video. Iya, sebelum saya menunjukkan dalil,
tadi kamu mengiyakan nggak bahwa darah Muhammad diminum? Ya, coba. Mana dalilnya? Mana dalilnya, Mas? Kalau kamu mengiyakan, lalu kenapa sekarang kamu minta dalil? Ya, mana dalilnya? Kok dari tadi juga saya butuh dalil, bukan. Oke. Nama kitabnya Mafahim Wajibu Antusohah. Nih. Nih, sebentar ya. Nah, sekarang saya nanya. Coba, saya bisa ngomong dulu? Saya bisa ngomong? Di mana definisi kalau meminum darah itu menyembah? Coba. Tadi kan Muhammad bilang di dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka mempertuhan ulama-ulamanya dengan cara inilah, makanya botolnya setengah mati ini. Di situ Muhammad telah menghalalkan yang haram. Darah itu kan haram, sama Muhammad dihalalkan. Nah, pengikutnya mengikuti Muhammad. Sesuai dengan penjelasan Muhammad sendiri dalam At-Taubah 31 terhadap Adi Ibnu Hatim yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani menyembah alim ulamanya dengan cara mengikuti yang halal, diharamkan diikuti, haram dihalalkan diikuti. Oke. Di dalam ayat atau di dalam surat At-Taubah ayat 31, di mana di situ menyembah para rahib tersebut? Ada kata-kata menyembah para rahib enggak? Sulit nih teman. Nih, saya tunjukkan lagi. Coba sebutkan referensi bahwasanya meminum darah itu sama dengan menyembah. Silakan sebut. Betulnya orang ini setengah mati. Kenapa? Kenapa nggak mau ditanya? Kenapa nggak jawab? Baik. Di mana referensi bahwasanya di situ menyembah di situ? Coba. Baik. Sebutkan di dalam kita tampilkan lagi ayatnya. Oke, makanya orang Islam ini teman-teman gak sadar mereka ini mempertuhan Muhammad. Miftah, saya bacakan lagi sama kamu ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Kalau kita baca tafsir-tafsirnya, perhatikan ya. Bagaimana mereka itu mempertuhan alim ulamanya. Nih, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, misalnya nih. Para ulama dan ahli ibadah mereka itu menghalalkan bagi mereka apa yang diharamkan Allah. Dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Nah, diikutin ini kayak begini. Contoh misalnya. Darah di dalam, misalnya di dalam Bible dilarang nih makan darah. Kemudian pendetanya ngomong, hantam aja. Hantam, makan aja, makan. Udah bisa berdiam. Nah, itu maksud Muhammad yang dimaksudkan mereka mempertuhan ulama-ulama tersebut, mentaati itu kan mereka tanpa dulu batas-batas. Sedangkan di dalam ajaran syariat Islam sudah jelas innama harrama alaikumul mayyitata waddama walahmal khinzir. Mulai dah ngarap-ngarap. Mulai ngarap, yang penting ngarap, makin panjang Arabnya makin pinter. Lah iya, kenapa? Itu adalah ajaran dari yang dulu yang membangkang daripada Yahudi dan Nasrani tersebut. Oke, jadi dihukumi mentuhankan, betul? Apanya yang mentuhanan? Di mana? Coba. Di mana di situ ada penyembahan? Di mana di situ ada penyembahan? Coba. Penyembahan terhadap rahib-rahib tersebut. Dimana, mempertuhan itu apa? Mempertuhankan. Mempertuhankan nggak mereka? Mengagungkan. Mereka mempertuhankan nggak? Iya, mereka kan bukan umat Islam. Iya, kita nggak bahas Islam nanti, kita bahas Islamnya nanti. Kita pakai standarnya Muhammad dulu. Iya. Mereka menurut Muhammad mempertuhan alim ulama, setuju? Dengan cara bagaimana kan mereka mempertuhan alim ulama? Ya mungkin dengan mengagungkan. Dengan cara menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, betul? Mengikuti mereka kan, mengikuti aturan mereka, bukan mengikuti aturan mereka. Misalnya yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, diikuti ulamanya itu. Setuju? Ya, dengan mengikuti orang-orang rahib-rahib yang tidak sesuai dengan syariat pada waktu itu. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya itu terjadi di tengah-tengah umat Islam, berarti hukum yang sama masih kita pakai, yaitu mempertuhan. Setuju? Ya. Baik. Darah haram nggak menurut Al-Quran? Maksudnya darah haram nggak menurut Al-Quran?
Haram. Haram. Sama Muhammad dihalalkan nggak? Di mana dihalalkannya? Kamu diam dulu. Makanya kamu diam. Kalau kamu ngomong terus kamu nggak dengar. Makanya kalau kamu mau tahu di mana Muhammad menghalalkan darah, kamu diam dulu, jangan ngomong terus. Ada yang namanya asbabun nuzul. Ada yang namanya asbabun Baik, nuzul. sebelum kita ke asbabul nuzul, kamu diam dulu mau? Loh. Nggak berani dia diam kan? Gini, kamu berani nggak diam? Untuk 1 menit saja berani diam nggak? Apalagi coba, apalagi. Baik, dengarkan. Saya pernah dengar cerita tentang. Saya bukan butuh video. Kalau butuh video saya juga bisa menampilkan video. Nggak berani dia. Lah iya, saya tidak butuh video. Saya butuh dalil. Oke, Abdul Somad menurut kamu gila atau gimana? Saya tidak mau membahas orang, saya membahas di sini. Di mana kalimat di dalam surat At-Taubah tersebut. Makanya kamu dengerin, nanti kitabnya dikutip sama Abdul Somad. Gimana? Siap? Mau dengar? Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwasanya innama harrama alaikum. Jadi mereka ini teman-teman mempertuhan menyembah Muhammad, mereka ini dengan luar biasa. Kencing Muhammad diminum. Darah Muhammad diminum. Di mana dalilnya? Makanya kamu dengar kalau mau saya putarkan dalilnya. Nah sekarang saya nanya. Enggak, kamu berani diem mau dengar saya putarkan dalilnya? Kenapa saya nggak boleh nanya? Kenapa saya nggak boleh Kita nanya? saja, kamu kan mau bukti bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad. Mau bukti. Oke, saya boleh nanya? Enggak, kamu mau bukti enggak bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad? Udah ampun. Mana? Coba mana buktinya? Mana dalil? Kalau mana kamu diam. Dari Kamu kan mau di nanya. awal saya sudah mengatakan sebutkan satu dalil baik di Al-Quran maupun hadis bahwa ini dalilnya. Ini dalilnya. Menuhankan baginda Nabi. Silakan. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah. Yang saya tanyakan, di mana dalil bahwasanya baik di Al-Quran maupun di hadis bahwasanya ada. Tuh, nama kitabnya Mafahim Yajim Antu Sohah, nama kitabnya. Yang saya tanyakan, coba sebutkan dalil. Sebutkan dalil. Kenapa nggak jawab? Sebutkan dalil. Itu tandanya kamu ketakutan, Miftah. Kenapa nggak jawab? Miftah, banyak orang mau PK dengan saya ini. Kamu dapat kesempatan nih di hadapan 26.000 orang di sini. Nggak jawab dulu. Ini 26.000 orang yang menanti-nanti jawaban kamu ini mana? Kenapa nggak jawab? Sebutkan dalil baik di Al-Quran maupun hadis bahwasanya umat Islam itu menuhankan baginda Nabi. Coba sebutkan. At-Taubah ayat 31. Mana baginda Nabinya? Kitab Mafahim Yajim Antu Sohah. Yang di mana di situ disebutkan menyembah baginda Nabi? Karena Muhammad menghalalkan yang haram. Di mana menghalalkan di situ? Ini darahnya diminum katanya masuk surga. Padahal dalam Al-Quran darah itu dilarang diminum. Di mana bahwasanya meminum itu untuk menyembah? Coba sebutkan. Menurut penjelasan Muhammad, orang-orang itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, makanya disebut menuhankan. Coba sebutkan literasi yang namanya mengikuti itu menyembah. Coba sebutkan literasinya. Loh, kenapa nggak jawab? Coba. Makanya mereka ini teman-teman ya. Inilah orang Islam biar kalian tahu. Loh, satu saja pertanyaan saya. Coba sebutkan dalil baik di Al-Quran maupun hadis. At-Taubah 31. Di mana di situ? Nggak ada disebutkan. Ada. Mereka mempertuhan alim ulamanya. Iya, alim ulama yang mana? Alim ulamanya ya Nasrani dan Yahudi dipertuhan dengan cara mereka Islam, menghalalkan yang haram. Dia bukan umat Islam kan? Ya orang Islam juga sama seperti Nasrani dan Yahudi menghalalkan yang haram. Contohnya darah Muhammad diminum. Di mana yang namanya meminum itu menyembah? Tadi kan menurut At-Taubah 31 balik lagi ke situ. Kita turutin akrobatnya dia. Kita turutin. Loh, kenapa nggak menjawab? Itu sudah saya jawab. At-Taubah 31. Di mana kata-kata tersebut? Di mana kata-kata bahwasanya menuhankan baginda Nabi di mana? Menurut Muhammad yang berbicara kepada Adi Ibnu Hatim. Des, kamu tahu nggak sih arti Tuhan itu? Kamu tahu nggak arti Tuhan? Udah takut dia. Enggak, saya pengen tahu aja gitu. Rob. Rob itu artinya apa ya? Tuhan.
Itu artinya apa? Dalam ilmu istiqoq itu rob itu termasuk mutarodif atau mu'iti? Apa mulai kamu mulai muter bahasa. Lah iya. Muter. Makanya coba sebutkan. Tadi kan sudah saya coba jawab dulu. Di mana penyematan rob itu kepada baginda Nabi? Coba sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis. Baik, di dalam surat Yusuf ayat 23. 27. Mana baginda Nabi di situ nggak ada? Baginda Nabinya ya, Yusuf ada. Di situ yang menyebutkan suaminya Zulaika sebagai robnya. Yang mana baginda Nabi? Saya kan ini, saya bertanya sama kamu. Di mana ada penyematan rob kepada baginda Nabi? Itu saja kok. Iya, kalau mau disemat-sematkan begitu nggak ada juga Muhammad ngaku Nabi. Ya berarti kan ngarang, berarti kamu yang ngarang. Berarti ngarang. Ya udah gini aja. Berarti sebutkan pengakuan Muhammad bahwa Muhammad itu Nabi dalam Quran. Muhammadur Rasulullah asyiddu 'alal kuffari rahamau bainahum alfa. Mana? Saya adalah Nabi, mana ucapan Muhammad bahwa dia adalah Nabi? Coba. Udah kenapa nggak jawab dulu? Di mana? Tadi jawab dulu pertanyaan saya. Gimana? Di mana dalam Quran Muhammad ngaku Nabi? Kalau ada saya lompat dari Monas. Orang sekelas Edis cuma bisa nanya. Sekarang tunjukkan penyematan kata rob kepada baginda Nabi. Coba tunjukkan. Di dalam surat Yusuf ayat 23. Ya, mana penyematan kepada baginda Nabinya? Coba tunjukkan. Mana penyematan kepada baginda Nabi? Di situ Nabi Yusuf menyebutkan suami Zulaika sebagai robnya. Saya tidak menanyakan Yusuf. Oke, berarti berapa robnya Yusuf? Berarti saya berapa robnya Yusuf? Itu jawab dulu pertanyaan saya. Di mana penyematan rob kepada baginda Nabi? Kok lari? Kenapa nggak jawab? Jadi gara-gara nggak ada penyematan berarti Muhammad bukan rob. Iya, mana? Dalilnya mana kalau baginda Nabi itu rob? Coba dalilnya. Ya, dalilnya surat Yusuf ayat 27. Di situ apa 23. Baginda Nabi? Saya atau nanya gini saja tentang baginda Nabi. Atau gini saja, kamu mau mendengar pengakuan dari temanmu yang muslim bahwa Muhammad adalah rob? Gimana? Jawab dulu silakan. Di mana penyematan kata rob itu buat baginda Nabi? Silakan. Baik, kalau kamu mau dengar bahwa Muhammad itu adalah rob, nih saya putarkan. Ini temanmu sendiri nih yang sudah mengakui Muhammad itu robnya umat muslim. Saya butuh dalil. Nih dengar, dengar nih. Saya butuh dalil. Kenapa? Kenapa yang menjawab bukan kamu? Kamu nggak bisa jawab. Percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Kamu nggak bisa jawab. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Oh, udah dengar? Enggak. Kamu tidak bisa jawab. Gimana? Iya, mana coba penyematannya? Penyematan. Kenapa? Kalau nggak disematkan berarti dia bukan rob. Iya, mana dalilnya? Yang saya tanyakan. Ketika kamu memaksa bahwasanya baginda Nabi itu namanya kamu dalilnya? Berpikir akan menabrak agamamu sendiri. Di mana dalilnya Muhammad mengaku Nabi? Kenapa enggak? Kenapa enggak jawab pertanyaan saya? Ya kamu kenapa enggak jawab pertanyaan saya? Kenapa Muhammad? Di mana Muhammad dari tadi kan kamu dari tadi kan kamu nanya terus dari tadi. Coba satu aja pertanyaan saya. Coba jawab. Baik. Kamu kan ini. Artinya kamu sudah terbukti bahwa kamu mempertuhan Muhammad dengan cara di mana itu kan menurutmu itu kan haram. Mengharamkan yang halal. Sekarang saya nanya coba. Darah diharamkan di dalam Al-Quran. Ya, dihalalkan oleh Muhammad dalam hadis. Mulai dia. Coba. Berbohong di dalam Al-Quran dilarang. Dilarang berbohong dalam Al-Quran. Contoh surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ucapkanlah perkataan yang benar. Di dalam hadis Muhammad berkata boleh bohong. Nah. Jadi Muhammad berkali-kali dia menghalalkan yang haram. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan oleh Muhammad. Satu aja pertanyaan saja coba. Satu aja pertanyaan saya. Coba jawab dulu. Kenapa kamu nggak mau menjawab pertanyaan saya? Itu udah bukan cuma satu, jadi banyak itu udah. Gimana? Ya, cuma satu pertanyaan saya. Coba sebutkan dalil. Oke, terima dulu waktunya. Coba terima dulu waktunya, terima. Sebutkan dalil dulu. Terima waktunya, biar pakai waktu kalau ngomong. Silakan. Enggak. Saya pengen coba ini dalil dulu. Ya sudah, kalau enggak, kamu di bawah saja kalau gitu. Kenapa enggak menjawab, boy? Kenapa kabur? Takut saja kamu. Dalil, coba. Dari tadi ngocet terus kamu. Di bawah sana kamu tidur, kamu di bawah sana. Sungguh nekat yang nyata. Ini di gelas ini nggak ada tertulis ini gelas.
Mana dalilnya ini gelas nih? Mana? Mana ada tulisan di sini menyematkan bahwa ini gelas? Mana? Ada nggak? Wah, tuh udah keluar naganya kan? Tidak ada di sini tertulis bahwa ini gelas. Apakah ini bukan gelas? Kamu nanti dilempar batu kalau ini bukan gelas gimana? Itu yang disebut dengan argument from silence. Tahu nggak apa itu argument from silence? Sebuah argumen yang menyatakan sesuatu adalah bukan itu karena tidak mengatakannya. Mana bisa seperti itu? Pernah nggak dari tadi saya ngomong bahwa saya laki-laki? Nggak ada saya dari tadi ngomong bahwa saya laki-laki. Baru sekarang. Tapi apakah itu menjadi bukti bahwa saya bukan laki-laki? Tidak. Adakah dari tadi saya mengatakan bahwa saya ini Mister atau Tuan Edis? Ada? Nggak ada. Tetapi itu bukan berarti ketika ada orang menyematkan kepada saya. Panggilan kepada saudara Tuan Mister Edis. Nggak salah. Sematan itu tidak salah. Disematkan kepada saya. Walaupun di KTP saya nggak ada tertulis Mr. Edis, nggak ada. Muhammad juga begitu, botol. Di dalam Al-Quran nggak ada tertulis Rob Muhammad, nggak ada. Tetapi bukan berarti Muhammad bukan Rob kalian. Kalau kalian mau belajar apa arti Rob itu. Dan sudah diakui nih. Ini Muslim yang ngakuin ini. Nih, perhatikan. Ini loh. Lawan debat saya nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, Rob kalian dua. Allah Rob kalian, Muhammad Rob kalian, sama-sama Rob. Gimana Anda ini?